membaringkan tubuhnya, dan akhirnya dia meninggal dunia dengan tenang. Halo semuanya, kembali lagi bersama Vicky di channel Fikirian. Kota yang indah dan tenang pernah dihebohkan oleh kejadian yang menimpa sepasang anak kembar. Hingga saat ini, kejadian tersebut masih menjadi misteri dan tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Sebelum ke ceritanya, ayo tekan like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar semua mendapatkan info-info yang menarik yang akan aku ceritakan. Yaudah guys, ayo kita ke ceritanya. Tanggal 11 April 1963, di rumah sakit militer Aden, Yemen, lahirlah sepasang kembar identik yang bernama June dan Jennifer Gibbons dari pasangan imigran yang bernama Gloria dan Aubrey Gibbons. Sebelum mereka tinggal di Barbados, Pulau Karibia, hingga akhirnya mereka pindah ke Inggris pada tahun 1960-an. Sebagai anak kembar, June dan Jennifer memiliki kebiasaan yang sangat aneh. Mereka hanya mau berkomunikasi satu sama lain dan tidak pernah mau berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga kedua orang tuanya. Kebiasaan tersebut sudah terlihat sejak mereka balita, tapi karena masih dianggap anak-anak, kedua orang tuanya tidak begitu khawatir. Tapi ternyata keanehan tersebut berlanjut hingga dewasa dan dikenal orang dengan sebutan The Silent Twins. Saat masih sekolah, June dan Jennifer sering mendapatkan perlakuan rasis dari teman-temannya karena mereka terlahir dengan kulit hitam. Ditambah lagi dengan kebiasaan mereka yang tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Mereka berdua hanya berkomunikasi satu sama lain dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun. Beberapa orang pernah mendengar June dan Jennifer saling berkomunikasi. Mungkin mereka menggunakan bahasa Bajan Kriol, yaitu bahasa Inggris dengan aksen Kriol dan logat Afrika yang sering digunakan penduduk di Pulau Karibia, Barbados. Namun anehnya, tidak ada satu orang pun yang mengerti. Bahkan, orang tua mereka pun tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan. Ketika usia June dan Jennifer menginjak usia 14 tahun, mereka dibawa ke dokter dan terapis untuk mengobati perilaku aneh mereka. Namun, segala upaya telah dilakukan, tapi tidak membuahkan hasil apapun. Akhirnya, salah satu terapis yang mereka temui menyarankan agar June dan Jennifer dipisahkan di suatu asrama. Tapi, lagi dan lagi, usaha tersebut selalu gagal dan mereka tetap bisu. Di tahun 1979, tepatnya di saat malam Natal, June dan Jennifer menerima sebuah hadiah, yaitu buku harian dari kedua orang tuanya. Ternyata, buku tersebut memiliki efek yang sangat luar biasa terhadap mereka. June dan Jennifer menjadi aktif hingga dia mengikuti kursus menulis kreatif sampai mereka bisa membuat cerita-cerita pendek dan drama radio. Dengan kemampuan menulis mereka semakin mahir, akhirnya mereka berdua berhasil mengeluarkan sebuah novel. June berhasil mempublikasikan novel dengan judul Pepsicolaedic. Jennifer terlihat lebih produktif. Dia berhasil mengarang banyak sekali novel, yang diantaranya berjudul The Pugilist, Discomania, The Taxi Driver's Son, dan sebuah drama yang berjudul Postman dan Postwoman. Satu persamaan dari keseluruhan cerita, novel, dan drama, semuanya bertema tentang kriminal. Novel-novel tersebut dipublikasikan oleh penerbit yaitu New Hartun. Namun, penjualannya di pasaran tidak begitu laris. Padahal,
cerita-cerita kriminal yang diangkat oleh Jun dan Jennifer semuanya sangat detail. Entah dari mana mereka mendapatkan inspirasi tentang kriminal tersebut. Setelah itu, keanehan dari Jun dan Jennifer semakin memuncak. Mereka yang sebelumnya hanya menulis cerita-cerita tentang kriminal, mereka mulai merencanakan suatu tindakan kriminal sungguhan. Mereka telah melakukan beberapa kali aksi pencurian, perampokan, hingga pembakaran bangunan. Mereka juga berhasil ditangkap oleh kepolisian. Setelah persidangan panjang yang mereka hadapi, penjara bukanlah tujuan selanjutnya, melainkan Broadmoor Hospital, sebuah rumah sakit jiwa yang penjagaannya super ketat di Thornton, Berkshire, Inggris. Di rumah sakit jiwa Broadmoor, mereka ditempatkan di ruangan terpisah. Tapi anehnya, terkadang mereka punya cara sendiri untuk berkomunikasi satu sama lain. Mereka selalu terlihat makan secara bergantian. Jika hari ini Jun makan, maka Jennifer tidak akan menyentuh makanan sama sekali. Begitu juga hari selanjutnya. Jika Jennifer makan, Jun tidak akan menyentuh makanannya juga. Dan hal itu terus terulang selama mereka ada di sana. Kisah misterius mereka mungkin tidak akan dikenal oleh masyarakat luas jika saja tidak dituliskan oleh seorang jurnalis, yaitu Marjorie Wallace, yang bekerja di The Sunday Times, dan kemudian ditulis ulang di surat kabar The Sun dengan judul yang lebih menarik perhatian, yaitu Genius Twins Wanna Speak. Mulai dari sini, kejadian yang terjadi semakin aneh dan misterius. Menurut Marjorie, mereka punya sebuah perjanjian yang sangat mengerikan. Perjanjian tersebut mengatakan jika dari mereka meninggal dunia, maka salah satu yang hidup harus berbicara dan berkomunikasi selayaknya orang normal. Setelah itu, 14 tahun lamanya mereka berada di Broadmoor Hospital hingga akhirnya mereka harus dipindahkan ke Caswell Clinic, yaitu sebuah klinik yang tenang dan tidak memiliki pengawasan yang super ketat seperti di Broadmoor Hospital dan terletak di Bregent Wells. Lalu, keanehan kembali terjadi. Sebelum dipindahkan dari Broadmoor Hospital, Marjorie kembali mengunjungi Jun dan Jennifer. Pada saat itu, ternyata mereka sudah memutuskan jika yang meninggal adalah Jennifer. Jun kala itu menulis di sebuah kertas, "Saya akhirnya dibebaskan." Dan pada akhirnya Jennifer menyerahkan hidupnya untukku. Dan benar saja, saat itu, di hari kepindahan mereka, Jun dan Jennifer berada di dalam sebuah mobil yang menuju ke Caswell Clinic. Secara tiba-tiba, Jennifer membaringkan tubuhnya di pangkuan Jun dan akhirnya dia meninggal dunia dengan tenang. Misteri lainnya kembali muncul. Tidak ada yang tahu bagaimana orang yang baik-baik seperti itu tiba-tiba meninggal dunia. Dokter yang mengotopsi jenazah Jennifer tidak menemukan apapun seperti obat-obatan atau racun dalam tubuh Jennifer. Kemudian, hasil otopsi keluar menyimpulkan bahwa Jennifer Gibbons meninggal karena serangan jantung. Kematian Jennifer mengubah perilaku Jun sepenuhnya. Sesuai perjanjian mereka, Jun mulai hidup normal, juga bicara dan berkomunikasi selayaknya orang normal. Dia juga sempat melakukan wawancara dengan Harper Bazaar dan The Guardian. Belum lama ini, pada tahun 2016 yang lalu, dikabarkan Jun ingin melakukan tuntutan hukum terhadap Broadmoor Hospital. Rumah sakit jiwa itu telah merusak hidupnya dan saudara kembarnya, yaitu Jennifer. Dia mengatakan bahwa kondisi fisik dan mental Jennifer memburuk selama mereka berada di sana. Namun, sepertinya tuntutan dari Jun dibatalkan karena orang tua Jun tidak setuju dan mengatakan bahwa tuntutannya itu akan sia-sia.
dan Jennifer tidak akan lagi kembali ke dunia ini. Jennifer terkubur di bawah nisan yang diukir dengan kalimat puisi. Puisi tersebut ditulis oleh Jun dengan kalimat, "We once were two, we two made one, we no more two, through life be one, rest in peace, Jennifer." Oke gengs, gimana menurut pendapat kalian kisah The Silent Twins, si kembar yang selalu diam? Please, komen di bawah. Gimana pendapat kalian? Ayo, tekan like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you and bye-bye.